Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Di tengah hutan di sebuah sungai terlihat 4 mahasiswa yang sedang bermain arum jeram. Terlihat 4 mahasiswa itu sangat ahli dan senang melakukan hal tersebut. Setelah capek melakukan hal tersebut, mereka beristirahat di tepi sungai dan berniat untuk membuat sebuah camp di tempat itu. Karena merasa dirinya laki-laki, 2 laki-laki itu bekerja mencari kayu bakar agar di malam hari mereka tidak merasakan hawa dingin. Lalu 2 perempuan itu bersantai-santai sambil menunggu kedua teman prianya mencari kayu bakar. Karena merasa kurang bebas dan mungkin gerah, salah satu perempuan itu membuka bikininya agar angin langsung masuk ke badannya. Lalu muncullah salah satu teman pria mereka yang merasa tidak sanggup mencari kayu bakar dan meninggalkan temannya yang satunya lagi. Alex ingin mencari teman prianya yang tertinggal itu. Saat Alex meninggalkan teman-temannya, kedua pemuda ini memanfaatkan kesempatan tersebut melakukan tumpang tindih. Saat asik melakukan hal tersebut, tiba-tiba satu anak panah menembus badan dan tangan mereka. Ini saya sensor ya guys, karena takut dikasih peringatan sama YouTube. Lalu tanpa berpikir panjang, laki-laki tersebut meninggalkan teman wanitanya. Alex yang melihat hal tersebut sangat panik dan hanya bisa diam melihat kejadian itu. Lalu salah satu teman prianya yang dicari-cari muncul membawa kayu bakar dan ketahuan oleh mutan itu. Alhasil, mereka semua tewas karena jebakan mutan. Dari keempat mahasiswa tersebut, yang tersisa hanyalah Alex. Lalu diperlihatkan sebuah penjara yang sedang dijaga oleh beberapa polisi. Di penjara tersebut dikuasai oleh seorang narapidana yang bernama Chavez. Dia memiliki seorang rival yang bernama Floyd. Si botak Floyd ini mengajak Chavez bekerja sama untuk melarikan diri. Karena Chavez dan Floyd tahu bahwa mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat lagi. Akhirnya Chavez dan Floyd menyetujui aksi pelarian tersebut. Macam tak betul je budak ni. Lalu ada seorang polisi bernama Ned yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan, yaitu pemindahan sel. Rupanya jadwal pemindahan itu dipercepat. Ned dibantu oleh seseorang yang bernama Juarez yang ditugaskan menyamar sebagai napi. Karena pihak kepolisian mengetahui bahwa Chavez pasti akan ditolong oleh teman-temannya saat pemindahan sel dilakukan. Lalu diperlihatkan juga di sebuah kantor polisi cabang yang mendapatkan laporan bahwa ada 4 mahasiswa hilang yang sudah kita lihat di awal video tadi guys. What type of vehicle were they driving? We'll get back to you. Couple of days. Well, longer. But I'll take a drive out. It's fine. Ned dan teman-temannya mendatangi sel Chavez dan menyuruh Chavez segera bersiap-siap pergi ke penjara yang lebih ketat. Chavez bingung karena ini tidak sesuai jadwal, tetapi apa daya Chavez, dia hanya bisa pasrah mendengar hal tersebut. Dia bersama napi yang lain merupakan napi kelas atas juga, sedang bersiap-siap untuk pindah ke sel. Lalu tibalah saat pemindahan penjara itu. Para polisi sengaja melewati rute yang lewat pedalaman untuk menghindari komplotan Chavez membantu. Lalu mereka menyempatkan diri bersilaturahmi di kantor cabang yang sudah saya ceritakan tadi di awal guys. Dari obrolan mereka rupanya kita dapat mengetahui bahwa Ned adalah orang kampung sini guys. Orang asli sini ternyata dia. Namun saat SD dia pindah rumah. Coffee? Be great. What did you just say? I like being tied up. I mean, I don't like. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu diperlihatkan anak mutan yang sudah besar di sini. Dia sudah berusia remaja sekarang. Bagi yang bingung bisa ditonton dulu ya Wrong Turn 2.
Dia terlihat amat letoy, tidak selincah senior-seniornya. Dia saja sampai terjebak oleh perangkapnya sendiri. Lalu para napi itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mobil Ned dijahili oleh sebuah mobil. Go around now. Now we slow him down. This is custody. This is a custody bus too. Dia melihat ke arah Suarez dan Suarez mengatakan untuk jangan berhenti. Lalu mobil jahil itu membuat mobil Ned oleng dan akhirnya membuat mobil Ned terjatuh. Ternyata itu adalah mobil dari mutan. Semua napi dan Ned mengalami luka-luka. Saat Ned membantu para napi keluar dari mobil, Ned langsung dihajar oleh Chavez dan diambil senjatanya oleh Chavez. The fuck up. Heron will be cool. Shut the fuck up and hand me the key. Lalu teman Ned berusaha menodongkan senjatanya ke arah Chavez dan tiba-tiba mutan itu melemparkan You have been slain. senjatanya ke arah teman Ned dan membuat teman Ned tewas. Chavez dan napi lain heran siapa orang di balik aksi ini. Dia asal menembak ke arah yang tidak jelas. Mereka pun memilih untuk kabur dan bersembunyi. Ned disuruh untuk mengambil kunci borgol di mobil. Ned pun mau tidak mau mengikuti Chavez. Sambil mencari kunci, Ned juga membantu temannya yang sedang kesakitan di mobil. Saat mereka berhasil keluar mobil, mobil tersebut pun langsung meledak. Ternyata Ned hanya berhasil mengambil satu kunci saja, yaitu kunci borgol tangan, sedangkan kunci borgol kakinya Ned tidak dapat. Lalu napi yang lain sebenarnya marah, tapi mau diapa, dah terjadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Ned sebagai kompasnya karena Ned adalah orang asli sini. Mereka bertujuan ke sebuah menara yang ada di Wrongturn 1. Kalian tontonlah dulu itu Wrongturn 1. Siapa tahu kalian lupa sama tragedi itu. Lalu saat mereka berjalan, mereka dikejutkan oleh seseorang yang bernama Alex yang ternyata dia selamat dari buruan mutan. Alex menceritakan bahwa teman-temannya habis dimukbang oleh para mutan itu. Chavez menyuruh Alex membawa mereka ke camp mereka karena Alex mengatakan bahwa di sana ada perahu yang mereka pakai di awal video. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan sebuah bangkai mobil. Mereka mencoba mencari sesuatu di dalam mobil itu. Ned ditugaskan oleh Chavez masuk ke dalam mobil itu dan Ned secara sembunyi-sembunyi menemukan sebuah senjata di dalam. Ned juga menemukan sebuah kunci yang dapat membuka bagian belakang mobil. Setelah dibuka, rupanya isinya adalah duit yang sangat banyak. Karena mereka rebutan, akhirnya Chavez menyuruh per orang membawa 2 kantong. Padahal itu cuma akal-akalan Chavez saja, biar nanti setelah kabur Chavez yang ambil semua. Bukan Jai. Bija. Dia juga menyuruh temannya Ned yang sedang kesakitan membawa kantong tas itu juga. Ned dan Alex menawarkan diri untuk membawakannya, tetapi Chavez tidak mau. Dia ingin menyuruh temannya itu untuk membawa sendiri. Karena temannya Ned jengkel dengan sifat dari Chavez, akhirnya dengan berbekal senjata yang telah diberikan Ned, temannya Ned berusaha melumpuhkan Chavez, tetapi ternyata senjata tersebut tidak memiliki peluru. Sehingga temannya Ned berakhir mengenaskan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat mereka sedang berjalan, Alex hampir saja terkena alat jebakan yang telah dibuat oleh para mutan. Tetapi dengan sigap, Ned menyelamatkan Alex. Lalu muncullah mutan remaja yang menyerang mereka. Tetapi mutan tersebut masih belum terlalu kuat untuk melawan para napi itu. Sehingga mutan remaja itu kalah. Karena jengkel, Chavez membuat sebuah pelajaran kepada mutan tersebut dengan membuat mutan remaja itu tewas. Sampainya di tempat tujuan mereka, yaitu campnya Alex, rupanya perahunya cuma berukuran kecil, sehingga tidak mungkin mampu membawa mereka dan uang-uang tersebut. Ned dengan ide gilanya mengempeskan perahu karet tersebut, dan tentu saja itu membuat Chavez marah. Fucking asshole! What? Why'd you fucking do that? You wanna live? Get up! Akhirnya Ned pun dibuat babak belur oleh Chavez. Karena sudah tidak memiliki harapan untuk menaiki kapal tersebut, Chavez dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya mencari menara radio.
Di tempat lain terlihat mutan dewasa kaget melihat mutan remaja yang sudah tinggal kepalanya saja. Mutan dewasa sangat sedih mengetahui hal tersebut dan tentu saja ingin balas dendam kepada para napi itu. Di polsek, terlihat Kapolsek sedang berkomunikasi dengan bawahannya yang merupakan seorang polwan. Mereka sedang membicarakan kenapa tidak ada kabar dari Ned dan kawan-kawan. Lalu mereka berdua memutuskan untuk mencari mereka. Di tempat lain juga diperlihatkan Chavez dan yang lainnya sedang berjalan. Dan mereka menemukan sebuah tali yang menggantung. Karena kejadian itu, Alex berkata bahwa mutan dewasa itu marah karena perilaku dari Chavez yang telah membunuh anak mutan tersebut. Karena Suarez telah meninggoy, membuat langkah mereka sedikit berat, sehingga mereka memutuskan untuk mempreteli kaki dari Suarez sehingga mereka dapat berjalan dengan ringan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah tempat dan di sana mereka menemukan sebuah linggis dan mereka membuka borgol kaki mereka dengan linggis tersebut. Setelah mereka lepas dari borgol kaki itu, Floyd ingin pergi sendiri dan tidak ikut rombongan Chavez. Tetapi Chavez tidak mau hal tersebut. Karena Floyd sadar akan posisinya yang tidak menguntungkan, akhirnya Floyd memutuskan untuk tetap ikut bersama Chavez. What? And in exchange for that, we can't. Mereka seperti terpojokkan oleh Chavez dan juga terpojokkan oleh mutan yang sedang memburu mereka. Di tempat lain juga diperlihatkan Kapolsek sedang mencari keberadaan Ned dan yang lainnya. Dan juga diperlihatkan mutan dewasa yang sedang membuat jebakan untuk kawanannya Ned. Lalu mereka diberhentikan oleh mobil dari mutan. Mereka berpikir dengan mobil tersebut mereka dapat kabur dari hutan terkutuk ini. Mereka menyuruh salah satu napi yang jago dalam mencuri mobil maju duluan untuk mengambil mobil tersebut. Saat napi tersebut mendekati mobil, rupanya benar napi tersebut terjebak oleh kawat tajam setajam silet yang menyelimuti dirinya. Lalu mutan tersebut mengangkut napi itu dengan kejam. Di tempat lain diperlihatkan juga seorang polwan yang sedang mencari keberadaan Ned dan yang lainnya. Tetapi polwan tersebut tidak sadar bahwa dia sedang diawasi oleh mutan. Chavez dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka dan tanpa diduga-duga. Floyd melakukan pemberontakan kepada Chavez. Melihat hal tersebut, Alex dan Ned langsung kabur meninggalkan kawanannya Chavez. Brandon yang melihat Floyd dan Chavez berkelahi hanya bisa menontonnya, dan dari perkelahian tersebut Chavez sukses membuat Floyd bermandikan darah. Setelah itu diperlihatkan Kapolsek menemukan mobil Ned yang telah terguling, dan Kapolsek melaporkan hal tersebut kepada teman-temannya yang lain. Setelah Chavez dan Floyd berkelahi, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan Brandon ingin membuat kesepakatan kepada Chavez. Brandon ingin meminjam pistol dari Chavez untuk berjaga-jaga apabila para mutan itu menyerang kembali. Chavez yang awalnya ragu akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Di sini Floyd diperlihatkan bangkit kembali dengan tubuh yang babak belur. Dan diperlihatkan lagi di sebuah rumah mutan tersebut sedang memasukkan micin ke dalam masakannya. Kapolsek dengan beraninya memasuki hutan tersebut sembari mencari Ned. Karena kelelahan, Ned dan Alex memutuskan untuk beristirahat. Tetapi mereka malah tertangkap lagi oleh Chavez. Over there. Come back for them later. Mereka berdua dihajar oleh Chavez. Saat Chavez mau menghabisi nyawa dari Ned, Ned mengatakan kalau tanpa dia, Chavez tidak akan sampai ke menara yang dia tuju. Akhirnya dengan kata-katanya Ned tersebut, Chavez masih membiarkan Ned untuk hidup. Sampainya di menara, rupanya menara itu udah rusak. Karena di Wrong Turn 1 dibakar oleh para mutan. Chavez marah mengetahui hal tersebut. Chavez pun mau membunuh Ned, tetapi Kapolsek datang dan menangkap para napi itu. Chavez dan Brandon pun dibuat tidak berdaya, dan para napi itu mau tidak mau harus menuruti apa kata Kapolsek. Mereka harus pasrah karena sudah kalah.
Saat mereka berjalan menuju mobil, mutan itu langsung membunuh Kapolsek itu dengan sadis. Chavez dan yang lainnya langsung melanjutkan perjalanannya. Floyd menemukan uang Chavez yang disimpannya di pepohonan. Diperlihatkan juga para polisi mengatur rencana penangkapan para napi yang lepas itu. Chavez yang melihat uangnya hilang berencana mencari Floyd. Floyd menghamburkan uang-uang itu dan secara tiba-tiba mutan itu melempar molotov ke Floyd. Yang membuat Floyd dan uang itu terbakar. Akhirnya Chavez dan yang lain melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka menemukan mobil dari mutan itu. Mutan itu melancarkan serangannya dan Chavez langsung memberikan Alex sebagai pancingan. Lalu mutan itu langsung mencuri Alex dengan cepat. Ned ingin menyelamatkan Alex tetapi Chavez melarang. Brandon pun langsung memukul kepala Chavez dan membuat Chavez pingsan. Brandon menyuruh Ned untuk menyelamatkan Alex. Alex pun dimasukkan ke dalam rumah mutan. Di sini juga terlihat polwan itu rupanya telah dihabisi oleh mutan tersebut. Lalu terdengar suara helikopter. Ned berusaha memanggil, namun sayang tidak terdengar. Akhirnya Chavez dan mutan itu dipertemukan. Looks like we're in. Tetapi mutan itu masih terlalu kuat untuk Chavez dan membuat Chavez harus tewas. Finish him. Fatality. Dengan bantuan dari anjingnya Kapolsek, Ned berhasil menemukan tempat Alex dikurung. Ned langsung melepaskan Alex, lalu tiba-tiba mutan itu datang dan menyerang mereka berdua. Dengan kerjasama tim yang baik, mereka berdua dapat mengalahkan mutan itu, walaupun anjing Kapolsek harus ikut tewas. Mereka pun bergegas menaiki mobil mutan itu dan langsung pergi. Tetapi mutan masih dapat mengejar mereka dan menyerang mereka. Akibat dari serangan mutan, mobil itu pun harus menabrak sebuah pohon. Akibat tabrakan itu, Ned dan Alex mengalami luka yang berat. Lalu tiba-tiba muncullah Brandon yang menyelamatkan mereka berdua. Tetapi mutan itu masih memberikan perlawanan. Dengan sigap, Ned langsung membunuh mutan itu dan mobil itu pun langsung meledak. Dengan kebaikan hati dari Ned, Brandon dibiarkan bebas oleh Ned. Sedangkan Ned dan Alex menunggu bantuan datang. Setelah menunggu cukup lama, mereka dapat diselamatkan oleh para polisi yang lain. Lalu diperlihatkan Ned balik lagi ke mobil yang penuh uang itu. Ia berniat mengambil semua uang yang ada di sana. Lalu tiba-tiba ia dibunuh oleh Brandon yang ternyata balik juga ke tempat itu. Lalu muncul lagi musuh yang tak diundang yang langsung menghabisi Brandon. Cerita pun selesai. Bagi yang bingung dengan orang yang tiba-tiba membunuh Brandon, bisa diikuti nanti untuk video selanjutnya. Jangan pernah memandang kejahatan sebagai kesempatan untuk keuntungan pribadi. Chavez dan kawan-kawan melarikan diri dari penjara, tetapi akhirnya mengalami kesudahan yang tragis. Keadilan akan selalu menang. Meskipun Ned dan Alex mengalami kesulitan, mereka akhirnya diselamatkan dan keadilan ditegakkan. Kebaikan hati dan kerjasama tim dapat mengalahkan bahaya. Ned dan Alex bekerja sama untuk mengalahkan mutan. Kehidupan dapat berubah dalam sekejap. Kematian dapat datang kapan saja dan di mana saja. Jangan pernah meremehkan kekuatan musuh. Mutan yang terlihat lemah ternyata sangat kuat. Kematian dapat menjadi pelajaran berharga. Kematian Chavez dan yang lainnya menjadi peringatan bagi yang lain. Itulah pesan moral dari film kali ini. See you in the next video. Bye. Bangun kisah indah bersama dirimu.
jiwaku. Melukis warna indah di dalam hati kita. Jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Menyenangkan saat ku bersamamu. Ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan